Orang Presiden Joko Widodo sampai harus turun tangan angkat bicara soal polemik impor beras yang mengemuka, yaitu impor beras 1 juta ton yang sampai menimbulkan keramaian ini ya. Sampai Presiden Jokowi minta agar perdebatan ini dihentikan. Dan kita akan lihat bersama-sama sebenarnya seperti apa sih stok beras kita. Apakah memang kita perlu impor beras di tengah saat ini sebenarnya kita tengah panen raya mulai bulan Maret sampai Mei mendatang, dan apakah betul hampir 3 tahun sebenarnya Indonesia sudah tidak pernah lagi melakukan impor beras? Kita akan lihat bersama-sama dalam paparan kasakusuk beras impor berikut ini. Oke, kita dengarkan kembali pernyataan Joko Widodo soal impor beras, dan ini juga diunggah oleh Presiden di akun Instagramnya. Joko Widodo di sini menegaskan, saya perlu tegaskan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni. Jadi paling tidak sampai Juni 2021 tidak ada impor beras. Selama hampir 3 tahun, perlu dicatat di sini ya, perkataan Joko Widodo hampir 3 tahun. Belakangan ini Indonesia juga tidak pernah mengimpor beras. Nah, menurut Joko Widodo memang nih ada MOU atau nota kesepahaman antara Indonesia dengan Thailand dan Indonesia dengan Vietnam. Namun menurut Joko Widodo ini sifatnya hanya berjaga-jaga saja. Karena ini masa pandemi yang penuh ketidakpastian. Nah, Joko Widodo juga menjanjikan penyerapan gabah di petani ini akan dilakukan secara lebih maksimal oleh Bulog dan memerintahkan untuk Menteri Keuangan menyiapkan anggaran yang dibutuhkan untuk penyerapan beras. Sekarang kita akan uji apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, benarkah Indonesia hampir 3 tahun tidak impor beras? Kita lihat datanya. Menurut data dari BPS, seperti yang telah dilakukan risetnya oleh tim riset CNBC Indonesia. Kita lihat di sini, ini angka impor beras di titik-titik tertentu memang terjadi lonjakan. Nyatanya memang kita dari tahun ke tahun selalu ada impor beras. Dikatakan oleh Asosiasi Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, soal impor beras ini memang sudah terjadi dari zaman dahulu kala, Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang ya. Setelah masa reformasi ini memang impor beras ini menjadi sesuatu yang lumrah seperti itu, hanya saja volumenya seberapa banyak. Nah, pada saat kita lihat terjadi spike seperti ini, lonjakan-lonjakan ini, berarti ini terjadi impor untuk beras medium, artinya impor untuk beras yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Karena itu terjadi lonjakan volume impor beras. Kita lihat datanya dulu, dari data yang disajikan ini antara tahun 2012 sampai 2020 ini rata-rata impor beras Indonesia adalah 64,71%. Lonjakan besar terjadi di tahun 2018 lalu, kita lihat angkanya 2,25 juta ton senilai 1,04 miliar dolar Amerika Serikat. Ini lonjakan impornya 638%. Wow, tapi sejak itu angka impor kita menurun. 2019 bisa kita lihat di sini 444 ribu ton senilai 184,2 juta dolar. Kemudian 2020 ini ada 356 ribu ton senilai 195,4 juta dolar Amerika Serikat. Bayangkan kalau Indonesia akan mengimpor 1 juta ton beras. Wah, nilainya pasti lebih besar dari angka yang terpapar di sini ya. Nah, kita akan lihat sebenarnya benarkah tadi ya dikatakan bahwa ini tuh kita tuh selama ini memang mengimpor. Nah, ada klarifikasi nih, benarkah hampir 3 tahun nih Indonesia tidak pernah mengimpor beras? Ada klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dari BPS. Ini ada Pak Setianto, Deputi Bidang Statistik, Distribusi dan Jasa BPS. Beliau mengatakan pemerintah tidak impor beras benar, karena yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu kan nggak ada impor beras yang konsumsi kita sehari-hari, artinya beras medium ya. Itu udah enggak, berarti betul ya. Di 2019 kita tidak impor, 2020 kita tidak impor untuk beras yang medium ini. Kemudian dipastikan sampai Juni 2021 tidak ada impor beras oleh Presiden Joko Widodo. Jadi hampir 3 tahun ya. Dan kemudian dari Budi Waseso ini menjelaskan juga selaku Dirut Perum Bulog, Dirut
Perum Bulog ya. Budi Waseso mengatakan kalau ada valuasi data dari BPS beras masuk itu beras khusus menurut Buas ya, itu hanya untuk kebutuhan hotel, restoran yang bersifat khusus. Jadi katakan impor yang ada datanya tadi 2019, 2020 adalah beras-beras khusus, bukan beras medium yang biasa kita konsumsi, tapi khusus untuk kebutuhan untuk HoReCa ya, hotel, restoran, dan kafe. Oke, itu dia penjelasan soal kenapa ternyata Indonesia tuh masih ada impor beras. Sekarang kita lihat asal muasal ramainya polemik impor beras nih dari mana sih? Nah, waktu itu ada Rakernas di Kementerian Perdagangan. Nah, dari paparan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto ini terungkap statement seperti ini. Pemerintah melihat komoditas pangan itu penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta sampai 1,5 juta ton menurut Erlangga Hartarto. Nah, kenapa ini perlu menurut Erlangga Hartarto? Karena satu, kita masih pandemi, kemudian ada program Bansos PPKM, dan kemudian juga untuk antisipasi dampak banjir, kayak gitu ya. Kemudian di paparan itu juga disebutkan ada 2 kebijakan nih untuk penyediaan beras dengan stok 1 juta sampai 1,5 juta ton ini. Yang pertama lewat impor, yaitu 500.000 ton. Ini impor sebagai cadangan beras pemerintah CBP. Kemudian 500.000 tonnya ini sesuai dengan kebutuhan Bulog. Kemudian juga disebutkan oleh Erlangga Hartarto untuk penyerapan gabah oleh Bulog dengan target 900.000 ton pada saat masa panen raya antara Maret sampai Mei 2021 dan kemudian 500.000 tonnya lagi nanti pada bulan Juni sampai September 2021. Nah, kemudian disambung oleh Bapak M. Lutfi ya, selaku Menteri Perdagangan, ini disebutkan bahwa jadi tidak bisa dipengaruhi panen menurut Pak Lutfi apapun karena ini dipakai untuk iron stock. Jadi menurut Mendak ini impor itu sebagai iron stock. Jadi meskipun kita panen ini sebenarnya adalah untuk iron stock. Sudah disepakati dan diperintahkan waktu, tempat dan harga ada di tangan saya menurut M. Lutfi ya. Nah, M. Lutfi ini juga menyebutkan pada waktu itu datanya stok beras cadangan di Bulog ini menurut dia tuh 800.000 ton. Sementara di antara 800.000 ton ini 270.000 ton sampai 300.000 ton itu adalah sisaan impor beras tahun 2018 yang lalu. Yang mana menurut dia sudah terjadi penurunan kualitas dong, berasnya udah disimpan lama. Nah, kemudian menurut Pak M. Lutfi juga penyerapan gabah di petani ini belum maksimal karena ada ketentuan kadar air yang sulit dipenuhi oleh petani pada saat musim hujan, kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Tapi sebenarnya yang perlu kita sadari bahwa impor ini kan adalah instrumen untuk mengendalikan harga suatu komoditas, pengendalian harga. Kita lihat lagi nih, sebenarnya harga rata-rata beras di Indonesia ini seperti apa sih? Ini data yang kami ambil dari PIHPS ya, sesuai dengan riset yang dilakukan oleh tim riset CNBC Indonesia. Ternyata berdasarkan data 3 tahun terakhir nih, 2018, 2019, 2020, ini harga beras rata-rata di pasar tradisional itu sebenarnya cukup stabil. Rata-rata kenaikannya selama 3 tahun itu 1,59%. Nah, kemudian kemarin tahun pandemi ini 2020 gimana sih harga beras? Oh, ternyata harga beras cukup stabil di 11.890 ini ya. Dan ini kenaikannya 0,37% secara year on year. Jadi kesimpulannya sebenarnya harga beras nih cukup stabil kayak gitu. Juga stok beras relatif aman. Nah, kemudian BPS juga mengatakan nih sebenarnya ya, produksi beras dari Januari sampai April 2021 ini mencapai 14,5 juta ton. Jadi tuh naik menurut BPS itu naiknya sekitar 3 juta ton. Kemudian dengan adanya panen raya diprediksi juga oleh BPS nih bahwa akan terjadi surplus sebenarnya untuk stok beras di Indonesia. Nah, kemudian dari Budi Waseso selaku Dirut dari Perum Bulog juga menambahkan per 25 Maret 2021 kemarin stok beras Bulog nih ada 923.000 ton, jadi hampir 1 juta ton ya. Dan kemudian dia menjamin atau mengatakan per April 2021 ini sudah akan bisa di angka 1 juta ton karena akan dimaksimalkan lagi untuk penyerapan gabah di tingkat petani. Nah, berkaca pada data-data ini, sebenarnya kita perlu impor beras atau enggak sih?
seorang ahli, yaitu Rektor IPB Arief Satria mengatakan impor saat ini belum diperlukan. Karena apa? Berdasarkan data BPS tadi ya, ini untuk produksi beras kita diproyeksikan cukup dan kemudian juga ada potensi surplus bahkan karena panen raya. Jadi apa yang perlu dipastikan? Ini berarti penyerapan gabah di tingkat petani ini penting sekali untuk dimaksimalkan. Jadi dia juga mengatakan di sini diperlukan sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan juga Bulog karena impor beras kalau terjadi ini tentunya akan mempengaruhi harga dan kesejahteraan petani ya.